Oke, jadi sekarang saya lagi ada di Las Vegas untuk CES 2024 dan di video kali ini saya akan recap teknologi apa aja yang unik dan menarik. Mulai ada Invisible TV dari LG, ROG Phone X, terus juga ada laptop ROG, monitor MSI yang ada 500 Hz, dan masih banyak lagi. Kalau kalian tanya, saya di mana? Ini tempat apartemen saya nyewa. Nggak sekaya ini saya, jadi ini tempatnya sharing. Tapi tempatnya memang ya ada tempat-tempat biletnya kayak gini. Dan ini adalah recap CES 2024. Kita bahas dari smartphone-nya dulu ya. Ada banyak smartphone di sana, tapi yang jelas menarik perhatian kita jelas si Asus ROG Phone 8. Karena dia kan masuk Indo ya, yang lain itu nggak masuk, jadi nggak usah kita bahas. Desainnya sekarang lebih kalem, nggak terlalu norak, nggak rame, lebih compact, tipis, tapi kalau masih pengen terlihat gaming, kita bisa nyalain fitur yang namanya Animatrix. Ketika dia nggak nyala, itu kayak nggak kelihatan LED matriksnya, tapi ketika dinyalakan, wah langsung kelihatan. Jadi kalau misalkan kita nyalakan tuh, orang bakalan langsung ngira, wah gila, ROG Phone yang baru nih. Kayak gitu. Untuk chipset, dia pakai chipset yang paling kenceng, yaitu Snapdragon 8 Gen 3, ada IP68 rating, sekarang kameranya ada upgrade. Dengan lensa tele dan ada gimbalnya. Jadi ada OIS atau Optical Image Stabilization-nya sekarang. Yang kedua, ada LG Wireless Invisible TV. Bayangin ya, TV wireless atau tanpa kabel aja menurut saya udah keren. Tapi LG nggak mau sampai di situ aja. Dia pakai panel OLED yang invisible, transparan. Dimensinya gede, dia sampai 77 inch. Pas di demo ini tuh ada kayak 12 TV yang dipajang dan memutar konten yang sama. Sebenarnya agak aneh ya kalau pas dia transparan, tapi kontennya itu nggak PNG atau nggak transparan juga. Jadinya kayak nggak nyambung. Tapi kalau diputar konten yang ibaratnya kayak gambar PNG, jatuhnya gambarnya itu kayak gambar 3D. Kalau pengen nonton normal, LG juga kasih kayak semacam tirai gitu di belakangnya untuk menghalangi ketransparanannya tadi. Dan dia bisa jadi TV kayak biasanya. Tadi kita udah bahas ROG Phone, sekarang kita bahas laptopnya Asus. Sebenarnya ada banyak ya laptop Asus di situ. Jadi ada VivoBook S Pro. Dan sekarang logonya beda. Jadi di bawah layarnya itu udah ada tulisannya VivoBook S Pro untuk penanda. Kalau ini VivoBook yang Pro. Karena kan dari dulu-dulu itu kayak nggak ada ya penanda antara VivoBook yang Pro dan VivoBook yang mainstream. Karena kalau kita ngomongin VivoBook, ada yang harga 4-5 juta yang bahan materialnya itu pakai plastik. Nah, untuk yang Pro dan juga S-Series, sekarang dia udah pakai aluminium, mirip-mirip sama ZenBook. Di beberapa keyboardnya juga ada tombol dedicated Copilot untuk memudahkan kita memerintahkan AI. Terus juga ada ZenBook Duo. Ini mungkin kalian bakal ngira ZenBook Duo ini mirip sama kompetitor ya, yaitu si Lenovo Yoga 9 Duo. Tapi sebenarnya Asus itu pernah ngebikin layar duo kayak gini juga di tahun 2018 yang namanya Asus Precook pada waktu itu. Cuman nggak seterkenal Yoga sih memang ya. Tapi di tahun 2024 ini mereka mencoba mengeluarkan lagi dengan fitur yang lebih keren, namanya ZenBook Duo. Ada beberapa gestur yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita ketika pakai laptop ini. Nggak salah sih kalau Asus bilang ini adalah laptop 5-in-1 ya, bukan convertible 2-in-1 lagi, tapi 5-in-1. Karena dia bisa jadi beberapa mode. Ada mode dual screen mode, ada sharing screen mode, ada desktop mode, ada tablet mode, dan bisa jadi laptop mode juga. Terus di line up gamingnya ada ROG Zephyrus dan juga Strix dengan desain yang baru. Desainnya sekarang lebih kalem, jadi kayak ada slash animatricnya di tengah. Untuk yang Zephyrus sih nggak ada logo ROG-nya ya, cuman slash strip aja. Dan saya bilang sih kenapa pakai, saya tanya kemarin ke salesnya itu yang jaga booth, kenapa kok desainnya kayak gini? Katanya, ya karena sekarang Asus itu pengen laptop gamingnya itu juga bisa dipakai untuk productivity. Jadi bisa kena di mana aja. Kalau digunakan untuk meeting itu nggak terlalu mencolok-colok gitu RGB-nya. Dan sekarang dia udah pakai laser CNC aluminium yang bikin lasernya itu lebih akurat. Jadi speakernya sekarang lebih besar, touchpad-nya lebih besar, dan yang paling penting dia lebih tipis dan juga lebih ringan. Bahkan diklaim untuk yang G16 itu lebih ringan dan juga lebih enteng dibandingkan MacBook Pro 16. Padahal ya untuk yang Zephyrus G16 ini dia pakai prosesor H-series terbarunya Intel, yaitu Intel Core Ultra 185H. Dan untuk GPU-nya Nvidia RTX 4090, tapi bisa setipis dan juga seringan itu. Ada yang Zephyrus G14, dia pakai AMD 8000 series, dan karena dia form factor-nya lebih kecil, jadi nggak muat untuk masuk 4090. Yang G14 ini bisanya di 4070.
Dan selanjutnya, nggak mau kalah dengan Lenovo ya, Asus juga ngeluarin kacamata pintar yang namanya Asus Air Vision. Asus Air Vision M1 Smart Glasses dengan resolusinya itu 1080p, dia pakai micro OLED display yang ada speaker dan ada touchpad-nya juga di bagian sininya, gesturnya. Karena saya nggak punya kacamatanya sekarang, jadi saya cuma bisa demoin kayak gini aja. Tapi Lenovo juga nggak mau kalah ya, dia punya teknologi yang menurut saya keren juga. Jadi dia punya laptop yang literally 2-in-1. Jadi namanya adalah Lenovo ThinkBook. Ketika layarnya dipasang, dia bakal jadi laptop Windows kayak biasanya. Tapi kalau dilepas, dia bisa jadi tablet Android. Jadi 2OS in one device. Jadi literally laptop 2-in-1. Namanya adalah ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Harganya lumayan mahal, $2.000. Lumayan juga ya. Di ThinkBook juga ada Lenovo Magic Bay yang memang masih konsep sih, tapi sudah bisa diterapin untuk beberapa aksesorisnya. Jadi ada portable monitor yang tinggal kita tempelin aja ke magnetic dockingnya, dan voila, dia bisa jadi secondary monitor. Ada banyak aksesoris dari Lenovo Magic Bay konsep, jadi ada mikrofon, terus juga ada air purifier, ada lighting, ada webcam 4K juga. Masih banyak lagi ya, SD card, portable SSD, gila. Kedepan kalau misalkan semua laptop aksesoris kayak gitu, menurut saya bakalan lebih praktis. Dan ngomongin aksesoris, mereka juga punya aksesoris yang sustainable. Jadi ketika saya di sana kemarin, ada mouse gaming yang dia itu nggak pakai baterai, tapi dia pakai kayak semacam gaya kinetik. Jadi mouse-nya ini kalau misalkan kita mau pakai, kita harus putar dulu selama 30 detik gaya kinetiknya, dan dia bisa dipakai selama 30 menit. 30 detik untuk 30 menit masih oke. Keyboardnya sih yang paling menarik, karena keyboardnya ini mechanical. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol-tombol di keyboardnya, dia bakalan ngecas. Gila gak? Gak ada baterainya. Jadi selama dipakai, dia ngecas. Ini kayak fitur yang mind blow banget. Lanjut ke bootnya MSI. MSI di CES itu memamerkan handheld yang namanya MSI Claw, konsol gaming yang bakal jadi pesaingnya ROG Ally, Steam Deck, Aya Neo, dan Legend Go. Bedanya, MSI pakai prosesornya Intel, yaitu Intel Ultra Core 9 dengan Intel Arc untuk IGP-nya. Pesaingnya kan pada pakai AMD Ryzen Z1 Extreme ya. Saya belum sempat benchmark, tapi menarik untuk dilihat apakah performanya bisa mengungguli kompetitornya nanti. Jadi tolong MSI Indonesia, nanti saya dipinjemin ya yang MSI Claw biar bisa saya bandingin. Kalau dari komponen, mereka memamerkan banyak sekali monitor. Ada monitor yang rapid IPS yang refresh rate-nya itu sampai 500 Hz. Gila gak? 360 Hz saja udah kenceng, ini 500 Hz. Tapi kata MSI, untuk dapat 500 Hz di game Valorant, ya kita butuh RTX 4070 lah minimal, biar sinkron antara FPS in-game sama refresh rate yang ada di layar. Terus juga ada seri MEG atau MSI Enthusiast Gaming. Ini seri flagshipnya monitor MSI ya. Jadi di seri MEG atau flagshipnya ini, ada fitur game suck-nya atau cheat-nya atau fitur curangnya lah. Karena ketika kita main, yang support sekarang sih game League of Legends ya. Jadi kalau misalkan ada musuh, dia bakal ada indikatornya, dan indikatornya itu bukan dari League of Legends, tapi dari chip AI-nya MSI. Musuh datang dari mana juga bisa tahu. Terus spektrum bar di bawah monitor itu kan ada kayak semacam MSI Mystic Light-nya, itu bisa jadi health bar indikator juga. Jadi kalau misalkan kesehatan kita tinggal dikit, spektrum RGB yang di bawah monitor itu akan mengikuti health bar-nya. Jadi sementara sih masih League of Legends, tapi katanya beberapa game bakal bisa ya dioptimalisasi untuk beberapa bulan ke depan, dan kita juga bisa train mode juga. Jadi kita bisa ya kayak mapping AI-nya ke game yang kita mau. Terus ada monitor ultrawide 49 inch atau hampir 50 inch yang memenangkan dua kategori CES 2024 ya. Jadi dia punya panel itu QD OLED. Hampir semua monitor MSI di booth MSI kemarin itu udah pakai panel QD OLED. Yang juga udah ada fitur OLED Care 2.0 untuk mengurangi resiko burn-in. Di bagian belakang juga udah pakai passive cooling, jadi nggak ada kipas lagi, dengan ada grafinnya. Jadi ketika kita main, monitornya itu nggak ikut berisik. Ada casing juga yang kayak Videotron, jadi dia bisa berubah-ubah gambarnya sesuai keinginan kita. Ada MSI Project Zero. Ya pokoknya siap-siap aja lah. MSI tahun ini bakal banyak ngeluarin monitor, bakal masukin banyak monitor ke pasar Indonesia. Selanjutnya ada Snapdragon. Tapi Snapdragon ini nggak mamerin chipset Snapdragon 8 Gen 3 terbaru mereka ya, melainkan chipset X Elite. Jadi chipset di mobile desktop mereka yang katanya lebih kenceng dari M3. Katanya ya, valid atau enggak saya nggak tahu, kita tunggu aja. Tapi yang menarik di demonya, kita bisa bikin kayak ChatGPT gitu dengan perintah teks untuk menjawab pertanyaan kita, bisa minta dibuatin gambar juga kayak ala-ala DALL-E gitu. Tapi bedanya kalau ChatGPT kan butuh internet, sementara Snap Compute punyanya Snapdragon X Elite ini nggak butuh internet, jadi nggak perlu dikirim ke cloud. Walaupun memang hasil gambarnya itu belum sempurna, tapi untuk bisa bikin kayak gitu secara lokal,
kalau ke depan udah lebih sempurna bakalan bagus. Karena apa? Karena bisa lebih cepat, nggak perlu internet, diproses di lokal, di laptopnya langsung. Terus juga ada Snapdragon Digital Chassis yang bakal jadi game changing di dunia otomotif karena MID-nya atau layar monitor yang ada di mobil itu dia pakai Unreal Engine 5. Ya, teknologi yang biasanya digunakan developer game dan ada GPU-nya juga untuk render gambar. Jadi gambarnya bisa super realistis. Dan bukan cuma itu, ada AI recognition juga di mana dia bisa mendeteksi gambar orang, truk, tipe mobil, jarak mobil ke depan itu berapa. Jadi ini fungsinya untuk ADAS atau untuk automatic driving. Jadi ke depan bukan cuma dari marka jalan aja, tapi dengan AI recognition-nya tadi, auto driving itu bisa benar-benar terrealisasi. Terus juga ada Snapdragon Audio Immersive Gaming yang latency-nya diklaim di bawah 2 millisecond. Jadi gaming kompetitif dengan Bluetooth sekarang bukan hal yang nggak mungkin. Selanjutnya ada Amazfit Hello Ring. Jadi kalian tahu lah ya, Amazfit itu produsen yang jam tangan sehat, jam tangan pintar. Tapi di CES kemarin mereka memamerkan cincin sehat atau smart ring. Ya gunanya kayak sleep tracker, health tracker. Kalau biasanya kalian pakai jam tangan ketika tidur itu kan ngeganjel ya. Saya pernah ada pengalaman ketika pakai jam tangan, saya gini terus kena kepala istri saya mengancam saya untuk cerai. Ya kalau pakai cincin kan lebih ya, gravitasinya ketika kena kepala dia kan nggak terlalu parah gitu. Selanjutnya ada headset yang bisa baca pikiran kita. Namanya adalah The Master Dynamic MW75 Neuro Headphones. Bukan membaca pikiran kayak Om Deddy Corbuzier mentalis gitu, enggak. Tapi ketika kita pakai headphones-nya, terus kita fokus, dia bisa baca kalau kita lagi fokus. Jadi dia bakalan mengaktifkan fitur Do Not Disturb di HP kita, dan ANC di headphone-nya atau Active Noise Cancel-nya bakalan langsung aktif. Jadi kita nggak bisa dengerin suara luar, dan kita bakal bisa langsung fokus. Selanjutnya ada dari TV ya, ada Hisense TV. Mereka mengeluarin TV 110 inch yang ya ini bukan TV yang paling gede, tapi yang gila sih dari Hisense ini, mereka klaim kalau TV ini punya 40.000 local dimming zone dengan 10.000 nits brightness. Bayangin ya, 10.000 nits brightness kalau kalian mentokin mungkin langsung silau gitu. Tapi yang paling gede di CES kali ini ada TCL. TCL ngeluarin TV yang dimensinya itu 115 inch. Wah, ini kalau ditaruh di rumah saya sih 110 aja kayaknya nggak muat, apalagi 115. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen punya TV yang gede juga, tapi pengen punya layar yang gede, kalian bisa pakai teknologinya LG yang namanya adalah LG Cinebeam Cube. Jadi ini adalah proyektor yang super kecil dari LG, tebelnya itu cuma 7,6 cm dan tingginya cuma 13 cm. Beratnya cuma 1,5 kg, tapi dia bisa memproyeksikan gambar sampai 120 inch dengan jarak 5 meter aja. Resolusinya 4K loh. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Gila LG ini. Selanjutnya ada yang ya mungkin beberapa FYP dan Instagram kalian udah ada lah. Namanya adalah Clicks Keyboard. Jadi kalian kangen nggak sih masa-masa dimana kalian pakai BlackBerry yang pink tapi nggak ada kata-kata pinjam dulu 100? Zaman dulu cuma pink aja ya, nggak ada pinjamnya. Jadi namanya ini adalah Click teknologi, keyboard yang bisa bikin iPhone terasa seperti BlackBerry. Ada backlit keyboardnya juga. Sayangnya cuma bisa untuk iPhone ya, belum bisa untuk Android. Dan iPhone pun cuma bisa iPhone 14 dan 15 Pro aja. Harganya juga lumayan, sekitar 139 sampai 159 dolar, hampir 2 juta itu untuk casing aja. Selanjutnya ada Belkin Auto Tracking Stand Pro with Dock Kit. Jadi di CES itu ada banyak banget wireless charging Qi2, tapi yang menarik perhatian kita ya si Belkin ini. Karena Belkin ini sistemnya kayak punyanya OBS Bot, jadi dia kayak webcam. Tapi ketika ditempel dengan iPhone, dia bakalan wireless charging dan bisa auto tracking muka kita. Jadi kita bisa bikin konten di mana dia bakal tetap ngikutin kita, tapi baterai handphone kita nggak bakalan habis-habis karena dicas terus sama si Belkin ini. Dan Belkin ini mengklaim kalau baterainya bisa tahan 5 jam. Jadi bayangin 5 jam sambil ngecas HP, kita konten ya tanpa dibantu dan baterainya pun awet. Gila gak? Tapi ngomongin kamera ya, ada kamera yang menurut saya main blue banget. Ini namanya adalah Abbott Edge kamera security yang baterainya ini bisa tahan 6 bulan. Jadi kamera security ini rumah nih kalian taruh webcamnya, CCTV-nya di sana dan jarak wifi-nya itu bisa lebih dari 1 kilo. Bayangin, jadi kalian tinggal pasang aja di tiang listrik seberang rumah kalian, wifi-nya masih nyambung, baterainya 6 bulan dan karena nyorot dari luar rumah kita, jadi rumah itu langsung kelihatan semua gitu. Gila sih. Terus selanjutnya ada Intel dan AMD. Jadi di CES 2024 pabrikan prosesor yang mendominasi dunia, Intel dan AMD ini
Ya, mereka membawa tagline keduanya sih semuanya punya NPU ya atau Neural Processing Unit, dan Intel sekarang menghilangkan huruf I-nya. Sekarang variannya itu pakai nama Ultra. Jadi Intel Core Ultra 5 sampai Intel Core Ultra 9. Jadi dia punya NPU, Neural Processing Unit, sama LPE atau Low Performance E-Core. Sementara AMD mengeluarkan seri 8040 series dengan beberapa highlight kayak AMD SDNA untuk NPU, terus juga ada AMD RDNA 3 untuk integrasi graphic card-nya yang diklaim chip ini lebih kenceng tapi lebih efisien. Tapi keduanya kemarin saya belum sempat benchmark karena memang nggak boleh benchmark, jadi nantilah ketika di Indo kita, karena kayaknya tahun ini tuh semuanya perang efisiensi, perang AI. Jadi nanti kita buktiin bukan perkara kencengnya, tapi berapa efisien dan berapa cepat untuk AI. Selanjutnya ada Apple Vision Pro. Jadi kalian masih ingat Apple Vision Pro? Memang mereka nggak ada booth-nya di CES, tapi virtual aja. Dan akhirnya Apple mengumumkan Apple Vision Pro tanggal pastinya untuk bisa dibeli ya. Jadi bakal bisa dibeli itu di 2 Februari di Apple Store US sayangnya ya. Padahal tanggal 16 Januari saya pulang, berarti belum bisa untuk beli. Sayang banget, karena saya yakin kalau beli di Indo harganya mahal, apalagi nih punyanya iPhone ya. Pasti digoreng dulu sama seller-seller topet nih. Oke lah, jadi itu tadi adalah recap CES 2024. Sebenarnya ada banyak yang menarik sih ya, cuman kalau saya masukkan semua, videonya durasinya bakal panjang, apalagi di otomotif itu banyak banget. Ada Mercy yang ngeluarin CLA konsep, Honda ngeluarin Saloon sama Space Hub, Mercy ngeluarin mobil terbang, bayangin mobil terbang. Tapi karena itu bukan channel kita, jadi semua ya biar Om Fitra Eri sama Om Mobi aja ya nanti yang ngebahas ya. Tapi dari kita itu adalah beberapa list recap dari CES 2024 yang menurut kita menarik. Sebenarnya ada banyak, tapi ya yang menurut kita menarik aja yang kita bahas. Kalau kalian dari semua teknologi itu, mana yang kalian paling suka dan pengen banget kalian beli? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Andika Stendi and see you on the next video. Bye-bye. Bentar, satu kali. Bentar ya. Kan belum masuk kan? Ini masuk nih, pasti masuk nih. Weh, mundur lagi. Gila gak? Thank you guys.